Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kematian merupakan peristiwa yang wajar dalam kehidupan umat manusia. Orang hidup pasti akan mati. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa salah satu hal yang membedakan kematian yang satu dengan yang lainnya adalah proses kematiannya. Proses kematian Tuhan Yesus Kristus bukan sekadar berbeda dari manusia pada umumnya, namun juga memiliki makna khusus melalui dua peristiwa menakjubkan yang mengiringi kematiannya di atas kayu salib di Golgota pada hari Jumat ribuan tahun yang lalu, sebagaimana dicatat oleh Lukas dalam Injilnya. Dua peristiwa menakjubkan tersebut tercantum di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 dan 45. Peristiwa pertama adalah berlangsungnya kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar. Peristiwa kedua adalah terbelah duanya tabir bait suci di Yerusalem. Dari atas sampai ke bawah. Perhatikan bahwa peristiwa menakjubkan yang pertama terjadi di atas langit, sedangkan peristiwa menakjubkan yang kedua terjadi di dalam bait suci. Baik di atas langit maupun di dalam bait suci, kedua tempat tersebut di dalam pola pikir orang Yahudi dipahami sebagai tempat kediaman Allah. Jadi seakan-akan kedua tempat kediaman Allah tersebut turut merasakan betapa berat sengsara yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota demi menebus umat manusia yang berdosa. Kedua peristiwa menakjubkan yang mengiringi kematian Tuhan Yesus Kristus tersebut memiliki makna khusus. Peristiwa pertama menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus menyirnakan kegelapan dunia yang penuh dosa. Sebab ia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Dan ketika terang itu percaya di dalam kegelapan, maka kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Peristiwa kedua menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus menyirnakan tabir pemisah dengan Allah melalui tabir yang baru dan yang hidup, yaitu dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi setiap kita, orang-orang percaya, untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah di tempat yang kudus. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Selanjutnya kematian Tuhan Yesus Kristus dijelaskan melalui perkataan terakhir yang keluar dari mulutnya dan yang diserukan dengan suara nyaring di hadapan orang-orang yang menyaksikan penyaliban dirinya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas pasal 23 ayat 46. Perkataan yang diserukan dengan suara nyaring tersebut jelas menunjukkan kerelaan hati Tuhan Yesus Kristus untuk taat melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib di Golgota. Perkataan tersebut sejatinya merupakan kutipan dari perkataan Daud, bapa leluhurnya, Mazmur pasal 31 ayat 6. Tentu saja hal itu dilakukan bukan karena Tuhan Yesus Kristus tidak mampu merangkai kata-kata terakhirnya sendiri, tetapi ia dengan sengaja mengutip pernyataan mesianis tersebut untuk menunjukkan bahwa ia adalah Mesias
yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dan bahwa ia, Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel tersebut, sekarang telah datang ke dalam dunia untuk menggenapi firman Allah dengan menyerahkan nyawanya sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Frasa "kuserahkan nyawaku" setidaknya memiliki dua makna. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas hidupnya. Ia mati bukan karena ia tidak dapat mempertahankan nyawanya, sebagaimana semua manusia tidak berdaya di hadapan kematian, melainkan karena ia memang bersedia menyerahkan nyawanya dengan tujuan untuk menjadi jalan pendamaian bagi orang-orang berdosa kepada Allah melalui iman di dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 25. Kedua, untuk menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang datang untuk menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah bagi orang-orang yang berdosa. Yesaya pasal 53 ayat 10. Yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat 28. Yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ibrani pasal 9 ayat 14. Tuhan Yesus Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru. Ia adalah imam besar yang bertugas mempersembahkan korban di hadapan Allah. Tetapi sekaligus ia juga merupakan korban persembahan itu sendiri. Suatu korban yang sempurna. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ibrani pasal 9 ayat 12. Sahabat-sahabat Kristus, harga yang mahal harus dibayarkan kepada Allah Bapa sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa umat manusia. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang membayar lunas semuanya itu dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga dengan perkataan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," ia secara jelas hendak mengungkapkan kerelaan hatinya yang paling dalam untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban di hadapan Allah. Amin.